hal yang mendasar dari guru, ada yang guru sifatnya umum, ada guru PAI. Karena ada hal yang mendalam untuk guru agama. Saya menyebutnya dengan guru yang plus, karena di situ guru agama tidak hanya memenuhi 4 kompetensi itu, pedagogi, kemudian personal, profesional, dan juga sosial. Guru agama tambah lagi ada spiritual dan juga leadership. Nah, ini hal yang mendasar tentunya bagi guru secara umum 4 kompetensi itu, dan itu adalah hal yang utuh, tidak bisa kemudian dipisahkan. Untuk guru agama tentunya karena kontennya adalah PAI, religius di situ tentunya harus punya, dan karena guru agama kata Pak Direktur Pendidikan Agama Islam Bapak Dr. Amin Haidari saat beliau menjabat menyampaikan bahwa guru agama adalah imamnya di sekolah. Makanya kompetensi leadership bagi guru agama mau nggak mau labudda harus punya di situ. Nah, guru agama yang ini kadang dianggap kurang eye-catching ya, mungkin kadang hanya untuk tukang doa. Ini sebenarnya peluang besar untuk guru-guru agama, bahwa guru agama juga nggak kalah dengan guru mapel yang lain ya. Misalnya nih teman saya Pak Taufik itu yang menjadi juga di sekolah menjadi rujukan. Yang ini yang tentunya guru agama seperti itu termasuk adalah kompetensi profesional yang mampu menyusun PTK itu, Prof. So begini, saya pernah melihat banyak gitu ya dari beberapa riset yang dilakukan oleh guru. Apatah lagi yang panjenengan sampaikan berdasarkan pengalaman tadi, bahwa guru, khususnya guru agama, berdakwah dan sebagainya gitu, lebih menggunakan bahasa dalam risetnya adalah bahasa tutur, bahasa lisan, bahasa yang banyak boros, dan kalau dalam bahasa Sumateranya itu manjangkan tali kelambu, jadi ambigu. Nah, bagaimana panjenengan sebagai konsultan, sebagai tutor untuk meluruskan bahwa ini loh bahasa ilmiah yang harus digunakan, ini loh standar PTK yang harus digunakan bagi mereka yang sulit, yang tidak mempunyai kompetensi non verbal linguistik, kompetensi menulis ya, dengan bahasa ilmiah yang baik benar, tapi memiliki kompetensi verbal linguistik karena beliau adalah penceramah, kemudian barangkali dai dan sebagainya. Bagaimana? Siap, Prof. Edi. Saya ingat seorang pakar dari Amerika Serikat, Goldman, dalam bukunya yang cukup besar, bukunya yang tebal itu, bahwa guru itu bisa dikategorikan 3. Ada yang low, ada yang medium, ada yang high, yang di atas itu levelnya. Ini memang saya ingat juga mantan ketua PBPGRI itu, almarhum Bapak Dr. Sulistyo, sampai saya bilang bahwa guru yang ada, mohon maaf, di Indonesia memang sebagian besar itu adalah yang levelnya yang dalam bahasa Syafi'i awam itu ya, umum, itu, low di situ. Ya standarnya ya memenuhi tupoksi guru, mulai dari merencanakan, kemudian melaksanakan, kemudian menilai, membimbing. Memang itu ada hal yang dilewati juga. Di regulasi itu, di guru, tupoksinya adalah merencanakan, kemudian melaksanakan, menilai, membimbing. Memang belum ada tupoksi terkait dengan penelitian kelas. Hanya saja ketika kita lihat di kompetensi itu, dari 4 ternyata ada kompetensi untuk menyusun PTK. Nah, ini bagaimana? Tentunya tugas kita semuanya, dari hulu sampai hilir, dari LPTK yang produsen dari guru-guru agama, tentunya bagaimana bisa mensupport terkait dengan riset ini, PTK. Saya ingat betul, saya dulu santrinya Prof. Fatah Syukur, kemudian Prof. Raharjo sejak S1, S2, sampai S3 ini, bagaimana ternyata dengan menulis itu bisa bermanfaat. Sangat betul waktu di Semarang ini, ya, katanya oke. masalah itu sudah dipaksa. Ya. Siap, oke, baik. Ya, menarik ya. Jadi artinya PTK yang panjenengan buat ini sebagai sebuah model, bukan PTK ya, cara membuat PTK lah begitu, model untuk memberikan
pembimbingan pendidikan kepada para guru terkait dengan penulisan PTK ini, artinya bisa digunakan kepada katakanlah peserta yang betul-betul awam dalam melakukan riset PTK gitu ya. Siap Prof. Memang di sini perlu ada kategorisasi. Karena di guru itu ada yang memang tadi ada yang low, kemudian ada yang medium, ada yang high. Yang untuk kategori high nggak ada masalah, artinya terjalan dengan model ini karena online, karena menggunakan laman, kemudian untuk mengisi dan seterusnya. Yang kategori low ini memang perlu ada pendampingan. Saya lihat semangat guru sebenarnya ingin untuk meningkatkan kualitasnya besar sekali. Cuma dan itu offline atau online pendampingannya? Bisa online, bisa offline Prof. Bisa dua-duanya. Baik, artinya nanti panjenengan harus mengembangkan bahwa ini tidak cukup pada online saja. Bagi guru yang tingkat pengetahuannya tinggi dalam riset, lebih efektif. Nah, ini barangkali perlu panjenengan tingkatkan. Tapi bagi guru yang low, jadi offline tidak efektif. Kalau dari cerita jenengan tadi, nah ini yang pertanyaan yang keempat. Jadi pertanyaan keempat, riset jenengan bagus dan saya hobi meletakkan dan masukkan ke Scopus. Ini bisa layak sebenarnya untuk masuk ke jurnal terindeks Scopus, jangan ke Sinta saja. Nah, tentu ya kami sebagai reviewer, kami sebagai penilai ingin bertanya pada panjenengan dari hati nurani yang paling dalam. Sisi lebih dan sisi kurangnya dari riset jenengan ini apa sih sebenarnya? Siap Prof. Untuk kelebihan dari model yang saya gunakan, karena ini dengan online, tentunya untuk biaya kosnya itu lebih murah Prof. Dan juga lebih praktis, bisa secara massal dan dimanapun guru bisa mengikuti. Karena sekarang guru mau nggak mau banyak sekali tuntutannya, sehingga dengan model online ini bisa terjawab itu. Kemudian yang kelemahannya tadi untuk guru yang low memang perlu ada semacam pendampingan dan juga ada motivasi. Makanya di sini sejak awal kami menggandeng dari pengawas, jadi tidak bisa sendiri. Ada semacam ada dari unsur pengawas, kemudian juga ada unsur dari birokrasi. Karena memang ada, kalau saya coba membuat tipologi guru, ada yang tadi menulisnya itu karena terpaksa, karena kebutuhan PAK-nya, tapi ada yang levelnya di atas karena kebutuhan. Nah, yang levelnya yang terpaksa itu tentu banyak hal yang perlu didampingi dari pengawas, kemudian dari kepala sekolah, dan juga ada semacam motivasi. Nah, di sini tentunya kalau ini belum ada semacam support, ini jadi kelemahan. Kemudian yang kedua, kadang ada semacam persepsi bahwa ketika naik pangkat itu untuk rewardnya itu hanya selisihnya sedikit. Yang kadang ini bagi guru ngapain untuk naik pangkat, karena dari segi welfare-nya itu nggak cocok gitu bahasa Jawanya. Iya, terakhir. Promovendo sebentar lagi akan dilantik menjadi doktor. Penelitian PTK yang sudah menjadi model, dibuat dalam bentuk model ini, rencana ke depan terkait bidang pendidikan itu, terkait dengan PTK ini apa, penelitian apa, dan pengaduan masyarakat apa yang akan dijangkau? Terima kasih Prof. Ini karena waktu riset itu hanya lingkup di kota Semarang, mohon doanya insya Allah ini kita akan coba untuk lingkup yang lebih luas di Indonesia, karena selama ini belum ada semacam LMS yang khusus yang terkait dengan PTK. Saya juga diajak kolaborasi dengan Prof. Mahfud Junedi untuk membimbing masa PPG. Itu saya lihat LMS-nya itu masih sederhana. Ya, saya memahami karena untuk membuat sebuah sistem itu butuh anggaran yang besar. Nah, ini saya kira menjadi awal yang baik, karena di platform Merdeka Mengajar di Kemendikbud dari Mas Menteri itu ini belum bisa menjawab. Meskipun juga di Kemenak yang pusaka, saya juga belum bisa menjawab. Ini saya kira bisa menjadi sebuah alternatif yang itu mungkin dari
Akpai nanti insya Allah akan mencoba untuk bisa lebih, tadi kata Prof. Raja itu khairun nas anfa'uhum linnas nanti, sehingga sedikit masalah yang terkait dengan PTK bagi guru itu bisa terbantu, Prof. Baik, terima kasih luar biasa Pak Heri. Terima kasih kepada pimpinan sidang. Selamat sekali lagi kepada Promopendus ya dan keluarga, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam.